untuk menyatakan berhenti. Ya, ini mungkin salah satu cara dari Pak Purbaya untuk memperbaiki lagi kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya Menq, agar apa? Di sini kan ada pajak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, fenomena Purbaya efek ya, mulai dirasakan sepertinya dampaknya. Beliau tampak berbeda dengan pejabat Menkeu sebelumnya, di mana namanya kini menjelma menjadi figur publik strategis gitu ya. Mulai disebut-sebut dalam bursa politik 2029 juga. Di balik ketenangannya muncul riuh kabar. Ada yang mulai bertaruh untuknya baik di lingkar ekonomi, partai maupun jaringan di bisnis negara. Apakah ini sekedar manuver politik biasa atau ada skenario besar yang sedang disiapkan? Jadi siapa aktor di belakang layar yang mulai menyiapkan panggung 2029 dan apa sih sebenarnya taruhannya untuk masa depan ekonomi serta stabilitas Indonesia? Untuk mendiskusikan hal ini telah bergabung bersama kami Mas Huda di studio Secret Story Podcast. Selamat pagi Mas Huda, terima kasih sudah mau join lagi hari ini di studio kami. Pagi, Mbak Naura. Ini tayangnya pagi atau? Pagi menjelang siang ya. Okay. Oke, baik Mas. Mas Huda, sebelum kita jauh diskusikan terkait hal ini, kan menurut kajian lembaga riset ekonomi dan para ekonom gitu ya, Purbaya efek ini tuh bagaimana sih Mas dampaknya? Okay. Atau sebenarnya mungkin ada sesuatu gitu ya di balik penunjukan Purbaya sebagai Menko? Silakan Mas. Ya, yang pasti ketika demo besar kemarin ya, bahwa ada peristiwa rumahnya Bu Ani gitu kan, yang dijarah, kemudian juga ada kekecewaan publik sebenarnya di situ terhadap kinerja Menq pada saat itu. Menq Bu Ani ya, pada saat itu sangat kecewa sekali, yang pada akhirnya membuat ya rumah Bu Ani termasuk yang dijarah oleh masyarakat. Betul. Gitu kan, masyarakat yang geram atau kalau di balik itu ada skenario kita juga nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti adalah publik itu sudah geram dengan kepemimpinannya Bu Ani. Dan Celios pada akhir Agustus juga menyerukan bahwa kita harus ada reset ekonomi, di mana salah satu tuntutannya adalah mencopot Bu Ani sebagai Menteri Keuangan pada saat itu. Kenapa sih bisa kita bilang ini harus dicopot gitu kan? Nah, tentu kita melihat data-data kinerja dari Bu Ani selama tahun 2025 ini memimpin itu cukup buruk. Pertama, kalau kita lihat dari sisi pajak itu cukup signifikan penurunannya. Kemudian prestasi belanja juga sama dan sebagainya. Kemudian di akhir tahun kemarin bahkan itu ada rencana untuk menaikkan tarif VPN. Nah, inilah yang membuat ini nggak bisa lagi nih untuk Bu Ani gitu kan. Kita pada saat itu juga menerima juga banyak pertanyaan, kritikan gitu kan, bahwa kalau bukan Bu Ani siapa lagi gitu kan. Nah, tentu kita pasti akan berharap bahwa pilihan Presiden Prabowo itu adalah pilihan yang terbaik gitu kan. Nah, kita sampaikan sebenarnya ekonomi kita tidak boleh tergantung pada satu sosok. Nah, yang pasti adalah harus mempunyai fundamental yang bagus. Entah siapa penggantinya, bukan Ibu Ani ya, itu harus mempunyai ya bisa kita bilang sepadan lah dengan Bu Ani gitu kan. Nah, sepadan, kemudian juga bisa dibilang harus disertai juga dengan kebijakan-kebijakan yang bukan hanya timbul dari satu sosok Menq, tapi ya seluruh pemerintahan gitu kan. Nah, maka pada penunjukan Pak Purbaya, kita juga
sempat kaget juga karena Pak Purbaya itu di luar radar ya, di luar radar yang menurut sebagian masyarakat, sebagian ekonom itu tidak masuk radar untuk Menkyu. Masih ada nama-nama lainnya gitu kan. Nah, terus kemudian ini berkembang gitu kan. Berkembang kalau kita lihat sebenarnya ini memberikan harapan baru. Dan yang pasti adalah yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu antitesa dengan yang dilakukan oleh Bu Ani. Misalkan saja, dulu Bu Ani itu sangat irit bicara sebenarnya. Sangat irit bicara. Ketika kita tahu di zamannya Pak Prabowo, entah perintah langsung atau tidak, tapi Bu Ani ketika memimpin Menkyu itu, sebagai Menkyu ya, itu sangat irit sekali bicara. Nah, kemudian ini digantikan sama Pak Purbaya yang bicaranya koboi gitu kan. Ya, betul. Koboi dan sebagainya. Kemudian juga mempunyai pandangan-pandangan yang sedikit berbeda. Nah, saya melihatnya seperti ini, bahwa kepercayaan publik kepada pemerintah, khususnya Menkyu ini kan drop. Ya kan. Kemarin itu ya Mas ya. Ya, drop banget kan. So, akibatnya itulah rumahnya Bu Ani juga ikut terjarah gitu kan. Itu drop. Nah, ketika pemerintah ataupun ya pemerintah lah ya dalam hal ini seluruhannya itu tidak mempunyai narasi-narasi yang berbeda, itu ya kan sama aja. Betul. Nah, makanya kalau yang saya lihat apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu lebih kepada untuk memunculkan kepercayaan publik kembali. Betul. Bahwa ini loh, kita berpihak pada kalian. Coba tengok saja kalau kita baca ya, itu di beberapa media Pak Purbaya menyampaikan ya program-program yang sifatnya populis, misalkan ingin menurunkan tarif PPN, sebagainya, terus kemudian tidak akan menaikkan tarif BPJS Kesehatan sebelum pertumbuhan ekonomi 6% dan sebagainya. Itu memang menimbulkan dari satu sisi pencapaian publik kepada pemerintah itu akan meningkat. Khususnya Pak Purbaya. Pak Purbaya tuh mendapatkan efek dari situ gitu kan, mendapatkan efek dari situ dan namanya sedang diperbincangkan. Tapi jangan lupa, Bu Ani ketika tahun 2019 itu juga digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Sama. Gitu. Kejadiannya sama gitu. Kejadiannya sama bahwa di sini ada yang mengusung Bu Ani, ada yang mengusung yang lain gitu kan. Nah, makanya kalau saya lihat sebenarnya ya ini mungkin salah satu cara dari Pak Purbaya untuk memperbaiki lagi kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya Menkyu, agar apa? Di sini kan ada pajak, ya. Ada pajak. Ketika kepercayaan publik itu merosot, orang akan cenderung, saya malaslah bayar pajak, toh nanti uang saya digunakan untuk A, B, C, dan D yang gak jelas gitu kan. Nah, inilah yang memang dilakukan oleh Pak Purbaya dalam skala ekonominya, skala politiknya itu adalah memperbaiki lagi dari sisi kepercayaan publik gitu kan. Ketika kepercayaan publik bagus, Pak Purbaya kan selalu sampaikan kan, dia kan ada, kalau pas Mbak Naura ingat di Sarasehan Ekonom di bulan ya awal-awal tahun lah, itu sampaikan tuh Pak Purbaya, ini ada indeks kepuasan publik. Kalau publiknya nggak puas, nilainya sekian akan tambah besar gitu. Nah, Pak Purbaya percaya itu. Pak Purbaya langkah awalnya adalah untuk memperbaiki kepercayaan publik. Berarti memang saat ini dan di awal Pak Purbaya juga masuk ke pemerintahan gitu ya, itu adalah strategi untuk menarik kembali trust masyarakat ya Mas ya? Ya, kalau saya lihatnya seperti itu ya, bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, dengan berbagai narasinya gitu kan, saya rasa Pak Purbaya memperbaiki kepercayaan publik itu, termasuk juga ketika kita menyangkut pembayaran hutang bus gitu kan. Pembayaran hutang bus itu kan sebenarnya publik kan nggak mendukung kalau ketika menggunakan APBN. Nah, Pak Purbaya dengan statementnya dia bilang, ya urusnya dan antara, jangan APBN gitu kan. Artinya itu ya Pak Purbaya seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ya dia di barisan sama pihak seperti rakyat gitu kan. Walaupun ya pada akhirnya presiden adalah ya tetap lagi atasannya Pak Purbaya gitu kan. Walaupun dia bicara A, Pak Presiden berkehendak B, ya kebijakannya B gitu. Betul. Oke Mas. Kalau menurut pandangan Mas Huda, seberapa kuat sih pengaruh Pak Purbaya gitu ya Mas di kalangan investor, ya lembaga keuangan dan akademisi dalam membangun citra ekonom reformis gitu?
Ya, sebenarnya kita tidak bisa melihat dalam 2 bulan ini ya. Ya, walaupun kemarin IHSG to the moon misalkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat kan IHSG to the moon itu kan lebih pada disebabkan oleh saham-saham yang memang dimiliki oleh perorangan gitu kan. Yang perorangan besar ya. Itu ada andil pemegang saham di situ juga di situ kan. Nah, kita nggak bisa menilai itu dalam 2 bulan sebenarnya. Apakah dipercaya investor atau tidak gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat gitu ya, lihat ke depan memang Pak Purbaya ini kan sebenarnya kan orang keuangan gitu kan. Dari awal gitu kan dia di manajer investasi, kemudian masuk ke meskipun di pemerintahan di KSP dan juga di bawahnya Pak Luhut kala itu kan. Terus kemudian di LPS gitu kan, itu kan juga menunjukkan sebenarnya Pak Purbaya itu dia lebih ke sektor keuangan, moneter dan sebagainya. Termasuk juga kalau kita lihat kemarin ketika kebijakan Pak Purbaya itu mengguyur perbankan itu sekitar 200T. Ya kan? 200T ke Himbara gitu kan. Itu kan sebenarnya kan adalah mekanisme moneter. Jadi ketika diguyur terus kemudian perbankan itu mampu menyalurkan gitu kan. Nah, ini akhirnya perekonomian bisa bergerak gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya adalah ya teori-teori moneter yang memang dianut oleh Pak Purbaya. Nah, kalau saya lihat sebenarnya di sini ketika kita bicara terhadap sistem keuangan dan sebagainya, mungkin Pak Purbaya bisa dipercaya gitu kan. Nah, tapi yang belum kita teruji adalah ketika mengelola fiskal. Ya, mengelola kan Menteri Keuangan itu kan bukan Gubernur BI, kan? Bukan Kepala MPS, bukan Ketua OJK. Tapi Menteri Keuangan tuh ya dia urusannya sama fiskal. Betul. Ketika fiskal pengelolaannya baik, tentu saja ini akan jadi nilai plus kepada Menq-nya gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat di pemerintahannya Pak Jokowi ketika dipimpin oleh Bu Ani gitu kan, itu di tahun-tahun awal-awal gitu kan, awal-awal Bu Ani memimpin itu memang fiskal kita relatif terjaga. Let's say kayak misalkan stabil ada ya Mas ya. Ya, stabil. Defisit tuh berkurang, kemudian juga defisit primer juga berkurang, defisit APBN berkurang yang pada akhirnya ini membuat ya pengelolaan APBN cukup kredibel. Nah, ketika pengelolaan cukup kredibel, maka investor dalam hal ini adalah investor sektor real ya, itu akan percaya terhadap ekonomi kita dan juga terhadap ya bagaimana pemerintah mengelola keuangannya. Nah, ketika misalkan ada pengelolaannya jelek, pengelolaan keuangan jelek, fiskal jelek. Nah, yang terjadi adalah defisit APBN itu membengkak. Ketika defisit APBN membengkak, maka ini yang terjadi kan hutang akan tambah. Nah, hutang yang akan bertambah, ini pasti akan dilihat sama investor itu adalah bagaimana negara ini atau pemerintahan itu dia membayar hutangnya. Nah, ketika itu tidak berjalan dengan baik, investor itu melihat, oh kok seperti ini ya pengelolaan hutangnya, maka investor akan khawatir dengan apa? Dengan keberlangsungan ekonomi negara tersebut. Apakah bisa default dan sebagainya, bisa mungkin seperti Sri Lanka atau seperti negara-negara lain yang memang hutangnya menggunung akhirnya pemerintahnya jatuh gitu kan. Itu pasti kan dilihat sama investor. Nah, makanya kalau saya pribadi ya pengelolaan defisit, nah mungkin investor akan melihat Pak Purbaya itu di triwulan 1, triwulan 2 tahun 2026 itu bisa menilai bahwa ini bagus atau enggak gitu dalam pengelolaan fiskal. Karena fiskal sekarang kan APBN-nya kan dibuat sama pemerintahan yang lalu kan, dan juga peninggalan dari Bu Ani gitu kan. Nah, mungkin kalau saya pribadi kalau dari sisi pengelolaan fiskal bisa dilihat di triwulan 1, triwulan 2 tahun 2026. Baik Mas. Nah Mas, kita kan juga sering melihat ya Mas ya beberapa pidato Pak Purbaya gitu kan. Beliau sempat memperkenalkan konsep Sumitronomics, pertumbuhan tinggi, pemerataan dan stabilitas nasional. Nah, tapi seberapa realistis sih Mas konsep ini dalam konteks ekonomi Indonesia hari ini? Sumitronomics ya? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat itu kan ya, kalau kita ya mungkin oke lah diklaim Sumitronomics gitu ya. Tapi sebenarnya kan konsep itu kan sudah cukup banyak. Ada Amartya Sen misalkan, ada Mayer, ada juga Sahrir dan sebagainya. Semuanya juga mengenalkan konsep yang serupa, bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berkualitas itu seperti apa sih? Pertumbuhan ekonomi itu
mungkin bisa 6, bisa 5, bisa 7 gitu kan. Nah, tapi yang jelas adalah ketika dia tidak berkualitas, maka yang terjadi adalah menimbulkan kesenjangan ekonomi yang cukup besar. Nah, karena apa? Karena gini, pertumbuhan ekonomi itu kan, GDP itu kan dihitung dari modal dan sebagainya. Nah, kadang untuk menghasilkan GDP yang tinggi, modalnya diperkuat. Modal diperkuat, tapi yang milik modal ini kan segelintir orang kan? Betul, iya. Misalkan yang dia pemilik lembaga keuangan kan sedikit, segelintir orang. Belum lagi kita bicara modal sumber daya alam, itu juga sangat terbatas. Maka yang terjadi adalah ketika GDP tinggi, modal dan dia tergantung sangat dengan modal, apalagi modal sumber daya alam, itu akan yang naik itu adalah orang-orang yang memiliki sumber daya alam tersebut gitu kan, modal sumber daya alam tersebut. Nah, bagaimana masyarakatnya? Itu akan semakin tertinggal. Makanya kita memang mengenal konsep pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus bisa menyerap tenaga kerja, misalkan. Tenaga kerja bisa menurunkan kemiskinan. Nah, apa sih konsepnya gitu kan? Nah, konsep ini sebenarnya kan ya bisa kita bilang kan, kalau saya bicara di forum-forum terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu kan sebenarnya kan revolusi bisa jadi revolusi dari konsep pertumbuhan ekonomi dulu yang tadi ya saya sebutkan GDP tinggi dan sebagainya. Nah, sekarang berbalik ke arah bahwa harus ada peningkatan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Makanya ini yang dijadikan sama Amartya Sen ketika mengisi kuliahnya beliau ya, itu adalah ya pertumbuhan ekonomi itu harus dibarengi dengan perbaikan pendidikan dan kesehatan. Makanya ini yang kita kejar gitu ya, bahwa ya kalau mau ya sebenarnya, dan kita sudah sampaikan konsep itu sebenarnya sudah kita sampaikan dari awal gitu kan, meskipun bukan dalam bentuk Sumitronomics tapi itu sudah kita sampaikan dari awal bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus berbasiskan misalkan teknologi atau berbasiskan yang komunitas gitu. Itu saya sampaikan bahwa ini tidak boleh harus terus-terusan bergantung pada komoditas alam gitu kan. Makanya di berbagai kesempatan Julius sangat-sangat concern sekali terhadap ya kita nggak boleh lagi ketergantungan ekonomi kita terhadap sektor-sektor ekstraktif seperti tambang, termasuk juga ya sawit dan sebagainya. Kita nggak boleh tergantung seperti itu lagi. Kita harus bergerak untuk melihat peluang-peluang gitu kan, bahwa ekonomi kita harus ditopang dengan ekonomi yang lebih kuat gitu kan, dan juga menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat yang lebih luas. Betul. Oke, baik Mas. Nah Mas, tadi kan kalau tadi kita berbicara dari sisi ekonominya ya Mas ya. Kalau misalnya bicara soal kontestasi politik, jadi sejumlah analis politik ini mulai membaca bahwa ada pertaruhan politik gitu ya di balik Pak Purbaya untuk 2029 nanti. Nah, bagaimana sih Mas Huda melihat ini? Maksudnya mungkin bisa aja nggak sih Mas, siapa kira-kira yang mengorkestrasi isu ini gitu? Apakah memang ini bersifat organik atau memang ada yang sengaja nge-create gitu? Gimana Mas? Sebenarnya gini, Pak Purbaya tadi kita sampaikan, John Labour itu kan menelurkan kebijakan, bukan menelurkan ya, tapi menyampaikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah populis. Sifatnya populis, kemudian dia berani berseberangan dengan public enemy walaupun sama-sama di pemerintahan gitu kan. Itu menyebabkan ya Pak Purbaya dianggap wah ini sebagai sosok baru nih. Nah, sosok baru nih yang bisa kita andalkan gitu kan. Sebenarnya kan kontestasi politik ini kalau boleh saya bilang ya, bahwa Pak Purbaya juga menikmati apa dampak positif dari apa yang dia sampaikan gitu kan. Ya, walaupun saya nggak tahu apakah Pak Purbaya punya niatan maju atau tidak, karena kan yang pasti tahu kan Pak Purbaya itu sendiri gitu kan. Tapi yang jelas adalah dengan Pak Purbaya itu menyampaikan hal-hal yang populis, ya tentu saja ini akan diiringi juga dengan popularitas dia di masyarakat gitu kan. Bahkan kalau kita lihat popularitas dari Pak Purbaya itu sudah mengalahkan Kang Deddy Mulyadi. Iya. Kang Deddy Mulyadi itu kemarin sempat
ini ya Baik KDM. Ya, dia kan juga berseberangan dengan KDM gitu kan. Betul. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan Kang Deddy Mulyadi ini, kalau Kang Deddy Mulyadi pasti udah ada motif politik lah ya, karena dia orang politik gitu kan. Betul. Orang politik yang memang dia jadi pejabat di Jawa Barat gitu kan, yang pada akhirnya ya kita bisa melihat konten-konten Kang Deddy Mulyadi di YouTube-nya beliau dan sebagainya itu pasti akan mengarahnya kepada untuk ya mengeskalasi suara lah. Betul. Nah, Pak Purbaya itu mungkin dengan gayanya atau dengan strateginya itu mencoba untuk ya saya coba untuk jadi populis saja gitu kan. Ya. Tadi saya sih lihatnya bukan untuk mengejar 2009 ya, tapi lebih mempercayai bahwa Pak Purbaya memang ingin memperbaiki kepercayaan terhadap pemerintah gitu kan. Betul. Nah, ketika itu ya apa yang menurut Pak Purbaya sampaikan itu diaminin sama masyarakat gitu kan. Dan yang lebih, walaupun kita semuanya nggak semuanya setuju dengan apa yang sampaikan Pak Purbaya, tapi yang jelas itu sampai ke masyarakat loh. Iya. Dan ketika saya kemarin pulang kampung misalkan ya, pulang kampung ke Pekalongan, itu sudah tidak lagi membicarakan Kang Deddy Mulyadi. Yang dibicarakan di grassroots adalah sekarang adalah Purbaya. Ya, karena satu Menteri Menq itu kan ya posisi strategis kan. Betul. Posisi strategis pasti disorot kamera gitu kan ya. Terus kemudian ya pasti akan dimintain pendapat sama teman-teman wartawan gitu kan. Apa yang sampaikan pasti menjadi headline gitu. Nah, makanya itu ya Pak Purbaya dengan niat memperbaiki kepercayaan terhadap pemerintah, kepercayaan publik terhadap pemerintah, tapi juga menikmati ya manfaat positifnya yaitu populer gitu kan. Betul. Nah, ketika ingin disandingkan dengan mau jadi wapres nih misalkan, sama seperti tadi Bu Ani itu tuh sangat populer sekali gitu kan, populer kemudian jadi public ya bisa dibilang public darling lah gitu kan, betul. Public darling kan. Mesti Mbak Noro juga mungkin ngefans juga sama Bu Ani loh. Nah, itu karena terinspirasi gitu ya. Iya, terinspirasi gitu kan ya. Ya ini nggak bercerita di Tinder ya, tapi wanita megang Menq, bisa kerja di World Bank dahulunya gitu kan. Betul. Terus juga ya sangat lugas dan sebagainya gitu lah. Itu kan sangat public darling sekali gitu, public darling materials gitu kan. Nah, sama Pak Purbaya juga sama gitu kan. Purbaya itu dengan ya bisa dibilang kekoboyannya gitu kan. Itu kan yang disuka sama masyarakat. Benar, iya. Masyarakat karena kita lihat ya, maksudnya saya juga sering lihat sih kayak dengan gaya koboynya gitu kan. Akhirnya publik tuh terkesan melihat apa adanya. Iya, apa adanya gitu kan. Tapi bahkan mungkin kalau nggak salah Chelios juga sempat ngingetin Pak Purbaya juga ya Mas ya. Maksudnya soal gebrakan ekonominya itu sempat ya Mas ya. Iya. Kita juga nggak semuanya setuju dengan apa yang Pak Purbaya sampaikan gitu kan. Bahkan ketika Pak Purbaya menyampaikan di awal bahwa Pak Purbaya tidak melihat 17+8 dan sebagainya, kita sampaikan itu bisa membunuh kepercayaan publik lagi gitu kan. Nah, kita juga sampaikan. Terus kemarin juga Pak Purbaya juga kalau rokok gitu kan, ya rokok itu kan sebenarnya kan ya ada yang anti, ada yang enggak gitu kan. Saya pribadi itu ya bisa dibilang ngapain Pak Purbaya itu kunjungan ke pabrik rokok gitu kan. Itu kan akhirnya memberikan harapan bahwa rokok ini ya udahlah nggak usah dikasih cukai terlalu banyak dan sebagainya. Padahal kita inginnya kan dikendalikan dengan cara apa? Dengan harga dan sebagainya. Nah, makanya mungkin yang kalau saya bilang ya, tapi rokok itu juga ini loh, juga populis loh bagi dia. Iya kan? Kita malah nggak populis gitu kan. Dari penentang rokok malah nggak populis, tapi rokok itu populis ketika dia pro terhadap industri rokok, itu dinarasikan dengan positif, ya Pak Purbaya mendapatkan efek-efek positif juga di situ gitu kan. Penyelamat baru nih gitu sebagainya. Bahkan kalau kita lihat kan sudah banyak tuh video-video gitu kan, video Pak Purbaya melawan Bahlil. AI-nya bukan beneran ya. Iya, AI ini. AI-nya itu dia Pak Purbaya melawan Bahlil, Luhut dan sebagainya gitu kan. Benar. Nah, itu yang memang ya akhirnya publik ya merasa ini loh ada sosok baru gitu kan. Kita kan sudah dibuat jenuh sama Bu Ani gitu kan. Ada sosok baru yang mungkin bisa jadi harapan bagi masyarakat. Iya. Berarti ya Mas ya, sebenarnya peran media sosial itu sangat besar ya Mas ya, membentuk apa ya, mungkin naratif swing gitu ya, dari Purbaya yang kontroversial pas awal nih sampai yang bisa akhirnya dipercaya sama publik. Iya, orang dia makan di kaki lima kan,
merupakan kaki lima di kantor DJP aja dia disorot kamera. Disorot. Iya kan? Ya, emang masyarakat kita tuh kalau dari sisi politik emang suka yang populis gitu kan. Betul. Populis gitu kan. Hmm. Kan ingat dulu zaman Pak Jokowi suka makan di warteg sebagainya. Bahkan kalau dulu ya cerita-cerita gitu kan. Dulu Sandi Uno ketika ingin maju ke gubernur Jakarta itu. Iya. Bang Sandi itu dia ke masyarakat benar terjun setiap hari ke warteg, dari warteg ke warteg dan sebagainya gitu kan. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa ya dia memang bersama rakyat gitu kan. Nah, sama sebenarnya. Pada sisi politik sebenarnya saya pribadi sebenarnya tidak melihat langkah Pak Purbaya untuk ngotot jadi menuju ke sana ya. Wapres ya. Tapi saya lebih kepada percaya bahwa Pak Purbaya kayaknya mempercayai datanya dia deh. Yang soal kalau pelayanan publik turun itu akan demo dan sebagainya. Yang pada akhirnya dia melihat ya ini saatnya gue harus memberikan kepercayaan publik nih terhadap institusi gue, terhadap pemerintah gitu kan. Saya sih lihatnya seperti itu. Gitu. Iya. Nah, Mas, berarti kan beberapa bulan ini kan yang terlihat berarti lebih ke strategi ekonominya ya, Mas ya, dibandingkan branding untuk mengarah ke politiknya gitu ya untuk Pak Purbaya. Kalau melihat value dari Pak Purbaya, siapa sih yang paling diuntungkan jika ternyata euforia Purbaya ini bukan sekedar gimmick politik ya, Mas ya, melainkan memang prakondisi menuju 2029 karena di sana kan publik jenuh melihat calon-calon gitu ya dari partai politik. Kalau pandangan Mas Budi gimana, Mas? Jenuh terhadap Gibran nggak? Jenuh terhadap Gibran juga nggak? Iya, salah satunya. Ya, yang pasti gini, bagaimanapun juga Pak Purbaya itu kan wajah dari Pak Prabowo juga gitu kan. Bahwa ketika Pak Purbaya bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, ya sudah pasti yang diuntungkan adalah Pak Prabowo gitu kan. Ya, walaupun Pak Prabowo akan men-tackle kebijakan ataupun rencana yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Nah, tapi pasti Pak Prabowo itu akan diuntungkan. Betul. Ketika mengangkat menteri yang bisa berseberangan dengan Bahlil pun itu adalah sentimen positif. Kan? Sentimen positif bagi Prabowo gitu kan. Nah, maka memang yang mendapat keuntungan di situ adalah Pak Prabowo. Nah, meskipun kita lihat banyak juga kan menteri kan bukan cuma Menkyu juga itu kan, banyak kan Bahlil dan sebagainya gitu kan. Itu kan juga menterinya Prabowo. Nah, tentu ini kalau kita lihat yang diuntungkan adalah Pak Prabowo di situ. Nah, kemudian memang publik ini kan juga satu sisi sebenarnya ada publik yang ya saya nggak mau lagi lah terjebak seperti ya pilihan yang lalu-lalu gitu kan. Saya nggak menyebut nama ya, pilihan yang lalu gitu kan. Nah, tapi atau sisi juga masih banyak juga publik yang memang senang dengan kampanye-kampanye yang populis gitu kan. Makanya kan kalau kita lihat kan secara politik anggaran itu kalau kita lihat ketika menjelang pemilu, menjelang pilpres dan sebagainya, yang menjadi ya perbincangan hangat adalah bansos. Bansos itu kan menunjukkan bahwa pemerintah akan berada dan memperhatikan masyarakat gitu kan. Bansos ditebar sebagainya. Bansos banyak banget yang pada akhirnya kata pilihan yang didukung sama pemerintah ya itu tinggi. Baik itu untuk pasangan lainnya ataupun ketika periode kedua. Nah, itu pasti akan seperti itu karena masyarakat kita masih ya bisa dibilang pendidikan politiknya belum maju lah gitu kan. Nah, masuk juga langkah-langkah sampai yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu kan, itu juga sama, itu jadi populer gitu kan untuk menuju ke sana. Tapi kalau Kang Deddy Mulyadi yang diuntungkan ya dia sendiri gitu kan, karena dia memang politikus gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat kan Pak Purbaya ini kan tidak dari sisi tidak ada partai gitu kan. Banyak yang melihat dia seorang yang profesional, ya kan. Dia tidak pernah ya walaupun pernah kerja bareng Luhut gitu kan, tapi ketika di LPS kan dalam tanda kutip kan sedikit diasingkan gitu kan, tidak diberikan jabatan di eksekutif tapi melainkan di luar eksekutif gitu kan, walaupun ya dalam tanda kutip pembuangannya lebih tinggi gitu kan. Nah, kemudian ini yang dilihat juga gitu kan bahwa Pak Purbaya hubungannya renggang nih sama Luhut gitu kan. Kan dulu kan
klop banget gitu kan. Iya. Gitu kan bareng-bareng di KSP, bareng-bareng di Kemenko Invest gitu kan. Itu kan ya bisa dibilang CS lah sama Luhut gitu kan. Tapi ketika awal ini kok renggang gitu kan. Bahkan Pak Purbaya berani untuk memberikan statement yang tidak mendukung statementnya Pak Luhut gitu kan. Nah makanya ini yang kita lihat sebenarnya ya ini mungkin ya Pak Purbaya ada masalah tentu saja loh ketika diminta ke LPS gitu kan, mungkin nggak digunakan lagi di eksekutif. Kemudian kalau kita lihat Pak Purbaya ya akhirnya memanfaatkan hal itu, tapi saya pribadi sebenarnya tidak melihat keinginannya Pak Purbaya untuk maju sebenarnya dalam tanda ini ya, karena yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu mengacu pada statementnya beliau bahwa kepuasan publik, kepuasan publik itu harus dijaga gitu kan. Ketika nggak dijaga dengan delay tertentu akan jadi chaos gitu kan. Sama lah seperti akhir Agustus kemarin gitu kan. Kepuasan publik itu kan lagi drop-dropnya itu. Sangat lagi drop itu Mas. Sangat drop bahkan ketika ada legislatif yang tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, sosial masyarakat gitu kan. Terus kemudian ada minta kenaikan tunjangan dan sebagainya gitu kan. Itu kan akhirnya membuat ya satu sisi publik geram. Kepuasan publik hancur gitu kan. Kalau kita lihat surveinya indikator ya, itu kepuasan publik itu di angka 58%. Turun dari 70% di survei sebelumnya. Drop banget pada saat itu. Iya, dan itu yang saking sama Pak Purbaya bahwa ketika dropnya jauh, maka yang terjadi adalah chaos. Nah, Pak Purbaya nampaknya ingin memperbaiki hal itu. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Purbaya sebagainya itu adalah statement yang memang untuk menenangkan masyarakat. Mas. Nah Mas, kalau misalkan pandangan Mas Huda nih ya, melihat sikap istana dalam maksudnya adanya perubahan menteri ini ya, maksudnya melihat kan sikapnya Pak Purbaya ini kan agak beda gitu ya dari menteri sebelumnya gitu, yang mungkin apakah bisa menciptakan pesaing baru gitu Mas, kalau dari Mas Huda gitu? Pesaing untuk? Maksudnya di 2009. Iya, di 2009. Apa pesaing untuk menteri terbaik gitu. Gimana Mas? Yang jelas gini, bahwa ini kan hak prerogatif presiden ya. Presiden pasti punya ya pilihan tertentu lah kenapa Pak Purbaya itu ditunjuk gitu kan. Meskipun kita juga awalnya kaget gitu kan. Karena Pak Purbaya tidak dikenal sebagai yang jago mengolah fiskal. Dia yang seperti saya sampaikan. Kalau Pak Purbaya itu pengalaman fiskalnya bisa dibilang nggak ada lah gitu kan. Dia lebih banyak ke seputar moneter dan sebagainya. Nah, keuangan dan sebagainya. Nah, ketika menunjuk Pak Purbaya untuk mengolah fiskal, tentu ini juga jadi pertanyaan gitu kan. Memang apakah yang benar apa yang sampaikan apa yang diamini sama Pak Prabowo, apakah memang ini Purbaya mampu nggak nih gitu kan. Nah, kemudian kita lihat ketika Pak Purbaya didapuk sebagai Menkyu gitu kan. Terus kemudian yang serah terima dan sebagainya gitu kan. Kemudian ya bicara terkait dengan apapun, doorstop, itu kan hal yang tidak dilakukan oleh Bu Ani pada zamannya Pak Prabowo ya. Itu kan irit bicara dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat ya bisa kita bilang hanya bicara di konferensi pers doang gitu kan. Yang ini berbeda dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya ketika ada wartawan di situ dia akan sesi tanya jawab dan sebagainya, yang pada akhirnya ini membuat suka nih gitu. Bahkan wartawan ekonomi pun pasti akan lebih suka gitu dengan Pak Purbaya ketika memang ditanggapin pertanyaannya kan. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya bisa saja memunculkan persaingan, apalagi terkait dengan 2029 ya, bahwa di situ ada yang terancam dan sebagainya. Tapi yang pasti adalah istana itu butuh orang yang bisa menenangkan dan mengembalikan kepercayaan publik. Itu sudah pasti. Dan saya rasa kita nggak bisa ngandalin Bahlil untuk itu. Iya kan? Iya kan? Itu kita nggak bisa ngandalin Bahlil lah. Bahlil udah tercorat lah pas itu. Nah, kita nggak bisa ngandalin Bahlil yang pada akhirnya ya Pak Purbaya mungkin bisa dijadikan sebagai spokesperson di situ. Walaupun ada yang lainnya, ada misalkan Presiden Hadi gitu kan sebagai Mensesnek dan sebagainya. Tapi publik melihat ya Pak Purbaya ini membawa satu angin segar gitu kan.
kita lihatlah kemarin pada saat ada ingin pertanyaan dengan wartawan gitu ya, ada Erlangga di situ, ada AHY di situ gitu kan. Tapi yang diminta untuk ngomong Purbaya gitu kan. Ya, itu kan sebenarnya kan langkah-langkah yang kalau kita lihat sebenarnya dari sisi hierarki ekonomi ya Pak Erlangga ada di situ gitu kan. Tapi yang kenapa Pak Purbaya gitu kan? Karena mungkin satu sisi ya Pak Purbaya yang disenangi oleh publik gitu kan. Ketika ngomong apa pasti juga publik akan melihat oh iya ya benar juga gitu. Walaupun ada beberapa yang kita nggak setuju juga gitu ya. Tapi yang jelas publik membicarakan Pak Purbaya saat ini. Tidak ya padahal kalau Pak Purbaya negatif ya bicaranya. tidak KDM, tidak Gibran bahkan, tapi yang dibicarakan adalah Purbaya. Betul. Sampai hari ini juga masih itu Mas ya. Iya Bapak ya. Saya kaget sebenarnya di kampung gitu kan. Kampung biasanya bicaranya Jokowi gitu kan, Pak Prabowo gitu kan, KDM gitu kan. Sekarang bicaranya Purbaya. Gitu. Purbaya. Bahkan ya sebagai orang yang ngerti ekonomi ya di kampung itu kan bertanya, gimana nih Mas Huda? Orang kampung tanya. Gimana Purbaya bisa nggak ya memberantas mafia, ya, terus kemudian menaikkan ekonomi gitu, bisa nggak ya gitu? Ya nggak tahu. Itu kan perspektif beda gitu kan, bahwa ya ini mungkin akan bisa juga untuk menunjukkan kepercayaan terhadap investor. Pertama tadi, kalau kita lihat pengelolaan fiskal baik, investor kita banyak yang masuk, otomatis akan menyerap tenaga kerja lebih banyak, ya kan? Nah itu yang jadi kunci sebenarnya. Nah itu yang tidak kita lihat Sri Mulyani di tahun 2025 ini. Ketika itu dia sampaikan defisit fiskal kita bisa sampai 2,78 gitu. Wah itu ngeri banget kan. Itu Mas Fasul udah waspada semua itu. Waspada untuk mau, kita kalau kita invest di sini chaos nggak bisa bayar utang gimana gitu kan. Nah itu yang akhirnya membuat ya harusnya memang kalau Menq itu adalah orang yang bisa mengolah kebijakan fiskal, mengolah keuangan, dan kita tunggu mungkin Pak Purbaya kesempatannya sampai ya triwulan 2 lah kita sampai di situ. Kalau nggak baik juga, fiskal kita jebol-jebol juga, ya mungkin kita bisa dorong seperti yang sampaikan di Reset Ekonomi, Pak Purbaya harus diganti gitu. Baik Mas. Nah Mas, ini pertanyaan terakhir nih Mas yang saya tanyain tadi. Udah ngobrolin soal kebijakannya, terus juga mungkin gaya penyampaiannya Pak Purbaya itu gimana ke publik gitu ya, hingga akhirnya menarik trust publik lagi. Nah kalau dari pandangan Mas Huda sendiri gitu ya, kira-kira nih Mas prediksinya gitu sampai nanti beberapa tahun ke depan gimana sih pola kebijakan yang nanti akan dilakukan oleh Pak Purbaya kalau misalnya menurut pandangan Mas Huda untuk ke depannya, mungkin harapannya juga boleh Mas. Ya sebenarnya gini, kebijakan Purbaya itu kan bisa saja ditackle sama presiden, karena bagaimanapun juga presiden mempunyai kewenangan yang tertinggi gitu kan. Pak Purbaya sampaikan sebenarnya bahwa WUS ini nggak boleh pakai APBN gitu kan. Tapi kemarin ada opsi bahwa ini bisa loh pakai APBN gitu kan. Sampaikan siapa? Sama Pak Presiden gitu kan. Ya otomatis sebenarnya apa sampaikan oleh Pak Purbaya jadi batal gitu kan. Kan. Nah, itu kan sekali lagi kebijakan publik itu kan diputuskan di tertinggi gitu kan. Nah, tapi yang kita harapkan adalah kita muncul nih di pemerintahan itu yang memang tidak hanya yes man saja, yang tidak hanya oke Pak, baik Pak, ini bisa kebijakannya bisa maju gitu kan. Atau yang satu suara dengan menteri lainnya gitu kan. Kita butuh sebenarnya orang-orang yang memang berpikir bahwa kebijakannya harusnya A. Ya, harusnya B gitu kan. Tapi kok malah B, kok malah C ya gitu. Nah, kita butuh orang-orang yang seperti itu di pemerintahan. Nah, saya yakin sebenarnya Pak Purbaya mempunyai semangat tersebut gitu kan, bahwa ketika bicara terkait dengan WUS gitu kan, itu Pak Purbaya memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian terkait juga dengan misalkan dengan subsidi gas misalkan yang kemarin sempat ramai sama Bahlil gitu kan. Itu kan sesuatu yang memang ya Pak Purbaya bisa lakukan gitu kan. Dan Pak Purbaya selalu bilang gitu kan, gak peduli backingannya siapa, backingan gue adalah Pak Presiden gitu kan. Itu kan selalu sampaikan gitu kan, bahwa ya
satu, apapun juga ya keputusannya presiden. Ya. Yang kedua, apapun yang dia sampaikan itu juga didukung oleh presiden. Betul. Nah, makanya ini yang kita lihat ya, harap mungkin nanti ke depan tetap saja presiden akan mengambil alih gitu kan. Ya walaupun nggak bisa juga men-tackle MBG yang lebih berkualitas karena itu kebijakan prioritas presiden ya. Tapi kita harapkan sebenarnya pengelolaan fiskal di bawah Pak Purbaya itu dia lebih baik gitu kan. Dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu bisa mendorong daya beli itu disampaikan ke publik bahkan diimplementasikan. Khususnya adalah untuk kebijakan-kebijakan yang dia seperti untuk menahan kenaikan tarif BPJS sebagainya. Yang saya rasa itu positif bagi daya beli. Dan yang terakhir adalah kita harapkan Pak Purbaya melihat kondisi real di lapangan, tidak termakan data surgawi gitu kan, tapi lebih melihat pada realitas yang terjadi ke masyarakat. Jadi itu yang kita harapkan dari Pak Purbaya. Jadi ekonomi kita, kebijakan ekonominya itu dilandaskan pada kondisi real di lapangan, kondisi empiris di lapangan, sehingga kebijakan publik yang ditelurkan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Oke, baik Mas Huda. Ya, teman-teman, kita tadi baru saja ngobrol dan mendiskusikan terkait fenomena hari ini ya Mas ya, Purbaya efek gitu ya, yang sampai hari ini sebenarnya di berbagai kalangan masyarakat itu dibicarakan gitu ya Mas ya, terkait sosok Pak Purbaya ini yang diharapkan juga bisa memperbaiki situasi ekonomi dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan, akan dilakukan untuk beberapa tahun ke depan ya. Oke, di dunia politik setiap taruhan punya perhitungan dan setiap nama yang naik punya alasan kuat di baliknya. Purbaya mungkin tidak sedang berlari, tapi banyak yang mulai memasang taruhan lebih dulu. Pertanyaannya, apakah ini investasi politik jangka panjang atau sekedar permainan elit untuk menguji arah angin kekuasaan 2029? Kita tidak sekedar mencari siapa yang menang, kita justru mencoba untuk mengungkap siapa yang paling diuntungkan sebelum pertarungan sebenarnya dimulai. Dan kita harapkan untuk situasi ekonomi Indonesia saat ini Mas ya bisa lebih membaik lagi untuk ke depannya. Oke, teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Huda, terima kasih banyak Mas. Ya, sama-sama. Untuk menyatakan berhenti.